Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan penting untukmu yang membutuhkan kebahagiaan. Jadi ini benar-benar untuk memberikan pesan-pesan positif untuk kamu. Jadi aku melihat hal positif apa yang akan hadir dalam hidup kamu. It's more like fortune telling. Jadi aku tuh suka banget kalau bacain teman-teman aku fortune telling ini. Jadi hal-hal baik apa yang akan datang ke dalam hidup mereka, dan aku ngerasa saat ini kalian membutuhkan sekali. So this is general reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Perlu kebijakan dalam menelaah informasi. Jadi sometimes aku bisa secara harafiah artinya atau memang ada metaforanya. Setiap orang yang nonton meresapnya apa sih akan beda-beda, ngambilnya pesan tersebut pasti akan beda-beda. Itu diperuntukkan untuk kalian masing-masing sesuai sama kedewasaan. Jadikan ini sebagai alat untuk kontemplasi, jadi saat kamu dengar kamu juga flashback ke diri kamu sendiri. Oke, jadi itu bagian untuk kayak anggap ini kayak ngobrol sama teman dan sebagai pantulan aja. Oke, dan perlu diingat, kalau kamu butuh healing energi, in setiap video yang aku buat pasti aku menyisipkan energi healing. Jadi sit back, relax, enjoy the video, hempaskan dulu atau rilis energi negatifnya yang memang membelenggu kamu di fase dimana kamu butuh healing. Oke, okay? So aku bakalan lihat energi kamu dulu untuk saat ini. There is great guide, angel even powered like God and goddesses. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Ini beda sama pick a card, dimana siapapun yang klik video ini, siapapun yang stumble on this video, yang tiba-tiba kepencet video ini atau tiba-tiba play video ini, berarti pesannya untuk kamu. Oke, tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan. Oke, terus spirit guide, angel divine power like God and goddesses, give permission and protection to central people who watch this video, current energy right now. Oh, I did the King of Pentacle, I did the Hangman, which is Pisces and Leo, Aries. Aku juga ngeliat ada energi Aries dan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. And then di sini Scorpio and Aquarius. Okay. Sebenarnya memang dalam keadaan tidak banyak involve atau melakukan sesuatu untuk sekeliling kamu. Jadi dalam fase pasif di sini kalau aku lihat, jadi aku tidak melihat kamu banyak melibatkan dirimu untuk aktivitas-aktivitas ya di sini, karena banyak memang yang lagi fase untuk bercermin, meditasi, istirahat. Aku ngeliatnya di sini juga kamu fokus sama hal yang memang penting dalam hidupmu. This is fokus sama prioritas. Cuman kalau aku lihat di sini energi grounded dan energi flat. Untuk beberapa dari kalian ini sesimpel as kamu lagi bosan atau lagi jenuh. Untuk beberapa dari kalian di fase dimana ada perubahan soal kesadaran. Jadi yang tadinya fokus ke material things, kayaknya aku butuh untuk mendekatkan diriku sama yang di atas, atau aku butuh hal-hal yang lebih spiritual lagi, hal-hal yang lebih banyak meaningnya untuk kehidupan. Jadi secara energi aku ngelihatnya di sini ada energi perubahan. Cuman karena dari The Hangman, perubahannya tuh bukan perubahan yang gebrakan, lebih seperti perubahan pola pikir. Di sini adalah keadaan kamu bertemu, ada di titik tengah antara kehidupan material thing sama kehidupan spiritual, which is ini banyak kedewasaan yang masuk ke dalam kepala kamu, dan kamu pun akhirnya clear melihat situasi. Jadi di sini kamu bukan menganggap, contoh ya, bukan melihat contoh kalau misalnya berhubungan soal pertemanan nih, contoh, kamu bukan hanya melihat dari sisi luarnya saja, tapi dari sifatnya. Oke, ternyata aku punya teman atau punya sahabat yang sifatnya seperti ini loh, gitu. Dari kemarin aku melihatnya di luarnya saja. Jadi banyak untuk dari kalian yang pikirannya tuh bukan ke hal-hal yang konteksnya material things atau konteksnya ke arah yang superficial saja. Konteksnya lebih dalam lagi kalau aku lihat. Di sini dari karma sendiri ini ngomongin soal judgment. Judgment itu bisa dibilang
keadaan punya harapan luar biasa, atau you have faith, punya keyakinan kalau yang di atas memang akan memberikan kamu yang harus hadapin. Jadi istilahnya energi pasrah, energi ikhlas, dan kamu pun akhirnya punya kekuatan soal kepercayaan kamu bahwa yang di atas akan memberikan kamu jalan yang terbaik gitu. Keadaan seperti ini, keadaan orang-orang yang bisa dibilang proses pendewasaannya udah ada di tangan gitu. Jadi sudah tinggal menikmati, oke, aku terima nih proses pendewasaan aku. Dari The King of Pentacles sendiri, kalau kita bahas soal karir atau finansial, aku lihat di sini ada sisi kenyamanan. Cuman balik lagi, kayaknya aku nggak harus kejar duniawi saja deh gitu. Ada pikiran seperti itu. Jadi emang ini keadaan dimana kamu beranjak dewasa, bukan hanya dari soal umur tapi soal pola pikir. There's something spirituality tentang dirimu yang memang ini lagi di arah perkembangan yang nanti akan menempatkan dirimu di keadaan yang lebih positif dan lebih stabil kalau secara spirituality. Jadi ini bukan ngomongin soal spiritual awakening, ini beda. Spiritual awakening itu sesuatu hal yang akhirnya mendobrak pola pikir kamu, tapi kalau ini udah kamu udah tahu gitu, tinggal kamu aplikasikan saja. Jadi beberapa dari kalian menarik diri dari social life yang bagi kamu udah nggak cocok lagi nih gitu. I need something more, sesuatu yang lebih real gitu. Dalam ya. So aku bakalan lihat message dari higher self kamu dan dari spirit guide kamu. Spirit guide, angel divine power like God in goddesses, give you permission and protection to set through people who watch this video. Message from their higher self and their spirit guide. Oke. Pertama di sini dari higher self kamu ada Archangel Michael, trusting heaven. Percayalah kamu aman, karena kamu akan tetap dijaga sama semesta dan spirit guide. Harus lebih pasrah dan hilangkan semua kecemasan dirimu. Lebih fokus untuk bisa memiliki keyakinan. Keyakinan itu bukan sesuatu hal yang bisa dilogikakan. Terus aku yakin nih gitu, itu kan jatuhnya dari hati ya, jadi fokus ke situ, bukan hanya fokus ke sesuatu hal yang bisa kamu logikakan saja. Allow miracle to come, jadi biarkan semesta ini membantu dan memberikan kamu keajaiban. This is message from your spirit guide. Her learning, you have learned from experience, more in study now required to further more progress. Yang aku bilang ini bukan masalah soal spiritual awakening, sesuatu hal yang datangnya dari luar yang akhirnya membuat kamu sadar. Ini sesuatu yang memang sudah kamu sadari. Fokusnya saat ini ke dalam diri sendiri dan fokus sama masalah-masalah kemarin atau keadaan-keadaan yang kemarin sudah kamu jalanin. Belajarnya saat ini sama diri sendiri. Ibaratkan kamu anggaplah diri kamu seorang guru, kamu mau nanya apa ke guru tersebut gitu. Jawab sendiri tapi gitu. Di sini ada charity, prayer, and contemplation. Connect with heaven, ask, and you shall receive. Jadi istilahnya yang aku bilang untuk beberapa dari kalian ini confirm untuk kedekatan kamu sama yang di atas, memintanya sama yang di atas. So aku bakal lihat message tentang pesan penting untuk dirimu, message for the people who watch this video. Kalau kamu lebih comfort atau lebih nyaman untuk pick a card tema yang seperti ini, tinggal di komen aja, karena banyak orang yang aku nggak tahu, kalian tuh kayak kepecah dua gitu loh, suka. Ada yang sukanya pick a card, ada yang sukanya tuh general reading. Jadi kalau misalkan memang membutuhkan pick a card untuk tema ini, tinggal di komen. Message for the people who watch this video. There's spirit guide, angel divine power like God and goddesses, give information and protection to the people who watch this video. Tell me about message, an important message for the people who watch this video. I need 5 card. Thank you. Ada the 9 of swords, ada the 10 of swords, ada 5 swords, ada the wheel of fortune. I need one more important message for the people who watch this video.
Ini kalau gampangnya ya, just moving on dari hal-hal yang memang harusnya sudah kamu lepaskan kemarin, karena kalau tidak kamu berada di dalam situasi yang akan mencemaskan diri kamu sendiri. Karena di sini ada Nine of Swords, ini ngomongin soal kesulitan tidur. Ini sometimes yang sesimpel yang aku bilang, ada orang yang dapatnya pesannya secara harafiah, ini kayak lagi jenuh, akhirnya banyak menghabiskan waktu entar di malam hari untuk overthinking dan segala macam, karena it's something that you create, kamu sendiri yang buat gitu loh sebenarnya. Eh, Pemikiran-pemikiran yang sebenarnya nggak ada dipikirin. Nah di sini kesulitan tidur itu kalau aku lihat kebanyakan karena memang pola pikir yang nggak mau berhenti untuk mikir. Jadi harus tahu saat istirahat tuh istirahat gitu. Jadi kalau aku lihat ini waktunya kamu untuk istirahat, segampang itu. Waktunya untuk istirahat, waktunya untuk letting go, waktunya untuk ikhlasin, waktunya untuk udah fokus sama hal-hal yang memang di depan sana, bukan yang kemarin. Karena dari the Five of Swords, walaupun angka 5 itu adalah angka perubahan, tapi masih lihat ke arah belakang, which is ini sesuatu yang ya udah, kamu nggak apa-apa, tapi keep denying. You still want to see the result apapun yang kemarin gitu. Jadi yang kemarin biarin dulu kemarin, kalau misalnya belum dapat jawabannya sekarang biarin aja dulu gitu. Dari the Nine of Swords ini ngomongin soal keadaan, ekspektasi sometimes tidak dipungkiri ya, kita punya ekspektasi sosial atau kita punya ekspektasi dari keluarga, diri sendiri, atau misalnya social circle kamu yang teman-teman kamu udah beli rumah, udah punya anak dan segala macam, and then you still feel like you lack kekurangan hal itu, dan di situ akhirnya bikin pusing sendiri. Nah ini bukan sesuatu hal yang harusnya dipikirin gitu, karena saat kamu fokus ke situ saja, dipikirin-pikirin aja tanpa ada gebrakan untuk merubah kehidupan, di situ kamu akan terjerumus di sini. Ten of Swords, tapi sometimes Ten of Swords karena aku punya kayak love and hate with this card. Ten of Swords itu kayak emang sesuatu hal yang ending. There's a cycle in your life, ada siklus dalam hidup kamu yang sudah selesai, terutama siklus-siklus soal pola pikir, apapun yang berhubungan sama negative thinking, apapun yang berhubungan sama negativity and toxic. Ini selesai. Saat masih belum mampu untuk lepasin itu, kamu maju mundur. Tapi cuma ada satu jalan untuk kamu, which is itu keluar dari situasi atau bangkit gitu. Sama aja sih sebenarnya, kalau misalnya pun dari diri sendiri belum sorry, dari dalam diri sendiri belum ada keyakinan nih buat ya udahlah biarin aja gitu, aku ikhlas gitu, belum ada keikhlasan dan menerima situasi, di situ akan tetap apa ya, maju mundur yang tadi aku bilang. Cuman dari the Wheel of Fortune di sini, Wheel of Fortune ini emang soal keberuntungan ya, about financially yang perlu kamu tahu, kamu akan lebih baik lagi dari yang sekarang, which is bisa lebih baik dalam konsep 10 kali lipat pemasukan kamu, bisa 10 kali lipat blessingnya, 10 kali lipat lebih pintar, atau misalnya kedudukannya bisa lebih daripada ekspektasi, which is ini setiap orang beda-beda. Tapi yang namanya Wheel of Fortune itu roda kehidupan yang bisa kita kontrol. Kamu mau kontrol kemana dulu? Luck kamu, keberuntungan kamu mau kemana? This is energi keberuntungan, but it's keep spinning, which is ada sebuah pola dalam hidup kamu yang muter. Itu saja. Yang lucu adalah gini. This is yang aku bilang kayak rada kehidupan. Contoh ya, kamu nanam pohon mangga, let's say. Pohon mangganya berbuah, but you just sit there and watch. Kamu melihat keindahan, oke, pohon aku berbuah, tapi kamu nggak ngambil keuntungan dari situ, it's going to be the same. Itu malah akan jadi kemalangan untuk diri kamu karena miss opportunity. Jadi jika memang ada kesempatan untuk meraih keberhasilan, kamu raih. Ini tuh bukan konsepnya keberuntungan apa ya, ibaratkan it's like lovers ya, kayak orang yang sedang jatuh cinta aja. Si keberuntungan jatuh cinta sama kamu jatuh cinta sama keberuntungan, itu harus ketemu di tengah, jadi pelukan. Bukan kayak ini nyari ke kamu sebenarnya kamu diem aja, and then itu akhirnya jadi sia-sia, iya kan?
Kalaupun kamu narik di sini ini tidak open untuk kamu, itu juga effort yang sia-sia. Ini harus ketemu di tengah. Ini konsepnya seperti itu. Semoga kamu bisa paham. Jadi bukan artinya emang harus lari. Jadi kalau aku lihat di sini, keberuntungan itu bisa kamu dapatkan jika kamu yang ngambil keuntungan tersebut. It's like bisa nunggu nih, contohnya kayak pohon, nunggu itu jatuh tapi tangan kamu kayak gini nggak masalah. At least you do something gitu. You need to do something dulu untuk meraih apapun yang harusnya kamu raih. And then dari the chariot di sini, ini kan ngomongin soal keberhasilan ya. Di sini ada energi Cancer, di sini ada energi Sagittarius and Pisces. Also there's a lot of swords. Libra, Gemini, Aquarius. Cuman yang aku lihat di sini ada keadaan di mana ada gejolak antara, kemarin ada gejolak antara sisi feminin dan maskulin, sekarang akan bisa balance. Akhirnya sisi kamu ini yang dua, sisi feminin dan maskulin, bekerja sama untuk ngebawa kamu ke arah yang lebih perfect lagi dalam kehidupan untuk meraih keuntungan. Ini ngomongin soal kesuksesan, bisa secara karir, bisa secara love life. Jadi apapun yang kamu fokusin saat ini. Juga kalau ini aku mau stay confirm ya. Judge, Spirit Guide, Angel, Divine Power, like cutting Goddesses, give permission and protection to see through people who watch this video. I will say my God, I can speak the truth. Give a message for the people who watch this video. Ini ada sesuatu yang memang mesti clear and ending, which is apapun yang bentuknya toxic atau apapun yang bentuknya itu merugikan, itu harus kamu selesaikan dulu gitu. Kayak udah enough. Kita udah, kayak contoh ya, gak harus contoh untuk kamu yang masih stuck sama masa lalu nih, contohnya orang. Gak harus kamu yang datang ke dia atau minta kepastian dari dia. Kita bisa memvisualisasikan, oke, kita udah gak bisa nih, we enough, and then I learn my lessons. Aku harap kamu juga belajar dari pelajaran keadaan kita. Terus ya udah, I'm releasing you gitu. Itu dari niat. Semuanya datang dari niat. Jika niatnya tidak kuat, sama aja. Okay? I need confirmation about important message for the people who watch this video. Angka 8, 9, 10 bisa jadi angka luck kamu atau keberuntungan dirimu. Di sini important message. 7 of Swords. Untuk beberapa orang secara spesifik, there's something di pertengahan June agak ke angka 20-an gitu. Ada good news about money or financial situation. Ini konfirmasi waktunya untuk aktif ya. Waktunya untuk melakukan sesuatu, bisa di karir atau di keadaan apapun yang bentuknya itu menempatkan kamu di posisi sukses gitu. Cuman dari The High Priestess sendiri, pesan pentingnya yang perlu kamu tahu, if you balance your energy, di situ kamu akan tahu jalan keluarnya. Dan saat aku ngomongin soal tahu, ya tahu, beneran tahu, nggak ada teka-teki lagi gitu. Cuman dari The Four of Wands yang aku lihat ada sebuah selebrasi. Ini untuk kalian yang lagi bangun rumah atau bangun usaha. Di sini juga ada sebuah keberhasilan. Dari Four of Wands sendiri, ini juga ngomongin soal renovasi, tapi aku lihat di sini selebrasi bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi kamu bagi selebrasinya. Ini niatkan apapun dengan baik ya. Jadi you will get what you want sih sebenarnya. Important message-nya. Jadi kebahagiaan yang hadir dalam hidup kamu, balik lagi soal keberuntungan. Jika kamu memang aktif untuk mengambil keberuntungan tersebut. Dan di sini juga aku ngelihatnya ada sebuah gathering atau perkumpulan. Kamu bisa join in community atau juga memang orang-orang sekitar kamu menjadi orang-orang yang sangat supportive. Jadi bukan tipe orang-orang yang ngambil keuntungan sama kamu dan segala macam, enggak, but they want to see you happy dan kamu akan merasakan support tuh kayak gini. Cuman dari Seven of Swords, be careful sama niat ya. Kadang-kadang kita udah punya nih, tapi pengen yang lain, pengen lebih. Sementara kalau dari sini istilahnya konsepnya gini, saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, terus di situ
ya udah tinggal jalan lurus saja sampai ke arah finish, sampai ke arah istilahnya konsep contoh kayak project 100% selesai, ada di fase 80%, 90% ada godaan. Jadi be careful sama godaannya. Oke. Eight of Wands sendiri ini bisa jadi keadaan yang kamu pikir keadaannya bisa dibilang kamu udah tahu nih, oke, aku udah bisa dapat ini, tapi nanti ada kejutan lagi. Jadi after ada kejutan baik, ada kejutan lagi, sesuatu hal yang bisa dibilang still masih a secret ya di sini. Cuman sarannya when the Eight of Wands di sini hadir, peluang datang itu bukan tipe peluang yang permanen. Jadi yang namanya peluang datangnya cepat, juga cabutnya cepat. Sama kayak tadi buah mangga mau jatuh, dia kan gak hanging out di situ lama ya. Kalau udah matang dia akan ada fase di mana dia akan jatuh, gravity. Jadi saat memang waktunya matang, dia tuh harusnya dipetik. Kalau kita nunggu-nunggu lama, yang dipetik bisa orang lain atau tergantikan lah gitu. Bukan buah mangga lagi nanti yang berbuah gitu. Jadi harus gercep, nge. Aku mau specific about your love life ya. Pesan penting tentang percintaanmu dalam waktu dekat. Oke. Maunya pakai ini. Important message about the people who watch this video love life. Oke. Ada seseorang yang sebenarnya mendambakan diri kamu, cuman aku ngelihatnya tidak terlalu available. Cuman di sini ada sesuatu hal yang mengejutkan. Kamu tiba-tiba akan tahu nih. Terus buat kamu aduh bingung ini mesti gimana. Karena di sini aku ngelihatnya dari Seven of Cups sendiri, ini ngomongin soal impian-impian. Sometimes kita bisa ngehalu atau ada seseorang yang menghalukan dirimu. Cuman dari Seven of Cups sendiri ini choices, balik lagi. Aku ngelihat di sini ada sebuah kejadian di dunia pertemanan yang kamu anggap temenan gitu, ternyata memiliki perasaan sama kamu. But the Three of Cups itu konsepnya selebrasi sama teman-teman, having fun with your friends. Di sini juga ada illusion, 2 kartu ilusi di sini. Jadi bisa saja ada yang suka sama kamu tapi memakai topeng, atau yang tadinya kamu bisa berpikiran clear jadi nggak clear gitu. Cuman dari The Moon sendiri ada soul connection atau emotion ya, koneksi secara emosi dengan seseorang. The Tower itu udah pasti sesuatu hal yang mengejutkan, jadi ada kejutan soal cinta. Ini bukan aku ngatawain kamu, but with Tower itu yang tadinya nih, contoh ya, kamu nganggap si A teman, tiba-tiba dia, aduh aku memiliki perasaan sama kamu nih, atau ada teman kamu yang ngasih tahu dia tuh suka sama kamu loh gitu, runtuh semuanya. Kayak yang tadinya kamu anggap dia cuma teman tuh jadi kayak aduh galau sendiri gitu. Jadi jangan jadi galau ya, karena saat you have information, saat kamu punya informasi, jika kamu berpikiran tetap clear dan memiliki standar, memiliki integritas, kamu gak akan goyah gitu. Oke? Jadi when you enjoying life, tapi jangan lupa tetap pegang prinsip. Oke? Aku bakal lihat message for you. Ini ada feeling yang datangnya tiba-tiba. Kalau ini ke arah yang lebih lucu sih, yang awalnya gini, ini bisa terjadi seperti itu beberapa dari kalian mengalami kejadian yang kayak gini. Kamu nggak nganggep apa-apa, terus tiba-tiba merasakan sesuatu aja sama seseorang.
Diligence ini ngomongin soal vision. Kamu akan melihat hal hal yang tadinya aku bilang. Kamu akan jadi tahu tentang sesuatu hal yang memang bisa dibilang kemarin itu tertutup, dan di sini kamu melihatnya dengan rapih. Jadi semuanya yang tadinya berantakan akan menjadi rapih. Embracing akan lebih terbuka lagi sama peluang-peluang hidup. Di sini juga ada flexibility. Kamu akan mampu untuk bisa fleksibel, beradaptasi sama situasi, sama keadaan, karena memang saat kamu di posisi bisa beradaptasi, di situ kamu akan menemui jalan untuk mengarah kesuksesan. Change di sini perubahan. There's something whimsical atau sesuatu hal yang kayak miracle di sini. Keadaannya perubahan itu karena di sini ada kuda putih ya. Aku selalu anggap kuda putih itu alat untuk membawa kamu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi percaya kalau jalan yang kamu tempuh adalah jalan baik. Okay? Kita bakal lihat the outcome of the situation. Sorry. The outcome of the situation. Ada the Seven of Pentacles. Well, there's a lot of seven ya. Ini bisa jadi keberuntungan juga secara finansial yang tiba-tiba dapat jackpot. There's the Wheel of Fortune. Okay. Ada sebuah keharmonisan, kebahagiaan. Ini bisa datangnya di rumah juga atau di keluarga. The Seven of Pentacles, akhirnya yang kamu tunggu-tunggu ada hasilnya. The Wheel of Fortune, kamu akan mengalami sebuah perubahan yang bisa dibilang mengarahkan kamu ke kehidupan yang lebih berwarna lagi. Still like gini, destiny is in your favor. Jadi saat semesta membantu kamu untuk meraih kesuksesan, kamu juga harus mampu tangannya seperti ini. Bukan secara ref ya kamu segini terus, enggak, tapi dalam konsep mampu untuk menerima juga mengambil sebuah keuntungan tersebut. Okay? This Romance Angel message for you, the people who watch this video. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Saatnya untuk nikmatin waktu bersama. Nikmatin dulu, gak usah pikirin mesti gimana nanti ke depannya. Kalau tentang percintaan, di sini ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Di sini ada perbedaan. Kamu akan bertemu sama seseorang yang mempunyai perbedaan secara prinsipal soal keyakinan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. And then kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang tema ini, fortune telling, kamu bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar karena ada antrian. Yang ngantri itu jadi sistemnya yang duluan pasti aku layanin gitu loh. Jadi sabar dulu ya, karena aku cuma sendiri, aku cuma satu, Maha itu cuma satu. Jadi kalau misalnya ngerjain pun aku punya limit sehari itu 5. Dan yang namanya proses itu tidak terjadi dalam sekejap saja. Karena yang namanya energi, I need to know about your energy dulu. Kita kenalan dulu secara yang tidak kasat matanya. Jadi seperti itu prosesnya. Okay? Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!